Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan minggu ketiga ini 19 Januari 2021 kita akan bahas tentang bab kelima, soal jawab yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kita terhadap pertanyaan yang ada di kubur, kemudian tentang nikmat ataupun adab yang ada di dalamnya. Silahkan bukunya dibuka anak-anakku. Kemudian yang saat ini perlu diperhatikan adalah silakan dibuka bukunya, saya akan membaca teks Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa i'tiqaduka, bagaimana keyakinanmu bisu'alil qabri, tentang pertanyaan di kubur, summa na'imihi, kemudian tentang nikmatnya, aw adabi, atau adabnya. Ketika kita mendapatkan pertanyaan bagaimana keyakinanmu, maka jawabannya adalah a'taqidu, saya meyakini. A'taqidu, saya meyakini, annal mayyita, sesungguhnya mayit, idza wudinga, ketika diletakkan siapa mayit, fi qabrihi, di dalam kuburnya, tu'adu ruhuhu, dikembalikan ruhnya, ila jasadihi, ke jasadnya. Jadi kalau yang kita pahami, ada orang meninggal itu rohnya dicabut, maka setelah dikubur rohnya itu dikembalikan. Untuk apa? Biqadri ma yafhamul khitaba, sekedar untuk bisa memahami pertanyaan, wa yuradul jawab, dan untuk memberikan jawaban. Summa ya'tihi, kemudian mendatanginya siapa malakani, dua malaikat, fayas'alanihi, maka bertanya siapa malaikat tadi itu an rabbihi, apa yang ditanyakan? An rabbihi, tentang siapa nama Tuhannya, wa nabihi, dan siapa nama nabinya, wa adinihi, dan apa agamanya, alladzi kana alaihi wa 'anil faraidi, dan apa-apa saja yang diwajibkan atas dirinya, alladzi kana amruhu ta'ala, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi'adaiha, untuk ditunaikannya. Fa in kanal mayitu, maka adapun mayit minal ladina amanu wa 'amilus sholihat. Nah, ini kan mayit itu golongannya ada dua. Mayit yang mukmin dan beramal soleh, dan yang kedua itu adalah mayit yang kafir atau munafik. Nah, ini bagi orang yang mukmin dan beramal soleh. Fa in kanal mayyitu minal ladina amanu wa 'amilus sholihat, maka adapun mayit yang beriman dan beramal soleh, ajaba, bisa menjawab siapa alladina amanu wa 'amilus sholihat, anis su'ali, dari pertanyaan malaikat, bitaufiqillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ahsana jawabin, dengan jawaban yang baik, min ghairi khaufin minhuma walatirobin, yang tanpa rasa takut dan rasa gelisah. Fayaksifullahu an basorihi, maka membukakan siapa Allah an basorihi, dari pandangannya, wa yaftahulahu, dan membukakan baginya, baban ing pitu min abwabil jannati, dari beberapa pintu surga, fayuh do bin na'imil azimi, dan memberikannya nikmat yang besar, wa yuqalu, dan dikatakan kepadanya, hada jazaa'u man kana fid dunya wa 'ala siratal mustaqim, ini adalah balasan bagi orang-orang yang di dunianya berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus artinya yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang golongan yang kedua. Wa in kanal mayyitu kafirun, dan adapun mayit yang kafir, au munafikan, atau munafik, yadhasu wa la yadri, dia tercengang dan tidak tahu, ma yaqulu fil jawabi, apa yang harus dikatakan untuk menjawab, fa yu'adzibanihi, maka mereka berdua menyiksa, maka malaikat berdua itu menyiksa kepada mayit yang kafir dan munafik tadi, khina idin, waktu itu, asadul adabi yang pedih-pedih adab. Jadi adabnya sangat pedih. Kenapa? Karena orang yang kafir atau munafik itu nggak bisa memberikan jawaban pada saat di kuburan. Nah, ini penting diadakan talqin pada saat orang itu mau dikubur. Talqin itu artinya nuntuni. Jadi kan biasanya mudin itu bertugas untuk nuntun, itu mentalkin mayit itu tentang siapa nama Tuhanmu, man rabbuka, rabbiyallah, man nabiyuka, nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma dinuka, din Islam, ila akhirih. Nah, ini biasanya Pak Mudin yang nuntuni. Makanya ini penting diadakan talqin atau nuntuni kepada mayit itu, gunanya seperti ini. Nah, bagi orang yang kafir atau munafik tadi itu, wa yuksafu an basorihi, dan Allah membukakan pandangannya, fayuftahu lahu babun, maka dibukakan baginya
pintu min ababi jahannam, dari beberapa pintu jahannam, wa tunawwangu dan menimpakan lahu kepadanya anwal adabi beberapa adab wal alami dan kepedihan, wa yaqulani dan mereka berdua berkata lahu kepadanya, mereka berdua itu maksudnya malaikat, lahu kepada mayit yang kafir dan munafik, hadza jazaa'u man kafaro, nah ini balasan bagi orang yang kafir, bimulahu yang kafir kepada Tuhannya, wattabaa nafsahu wa hawahu, yang mengikuti nafsu dan hawanya, yang mengikuti hawa nafsunya. Anak-anakku yang berbahagia, agar kita terhindar dari siksa atau adab di kuburan ini, marilah kita jauhi perbuatan kafir atau munafik. Ya, munafik itu apa sih Pak? Munafik itu tandanya ada 3. Ayatul munafiki salah satu idza hadasa kadzaba. Tandanya munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba, ketika dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada ahlafa, ketika dia berjanji dia nulayani. Wa idza tumina khana, ketika dia dipercaya dia berkhianat. Mari kita berdoa kepada Allah semoga kita diselamatkan dari siksa kubur, siksa dunia dan siksa akhirat, dan kita dijauhkan dari perbuatan munafik maupun kafir, dan semoga Allah menakdirkan kita menjadi orang yang mukmin soleh, yang mukmin yang selalu beramal soleh. Semoga Allah meridhoi kita. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.